Kasih Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya percaya bahwa kasih Kristus masih terpancar, masih nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi renungan kepada kita semua mengenai apakah Alkitab membenarkan pernikahan lesbi dan gay atau homo. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas di dalam renungan ini. Karena apa? Karena ini sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya Yesus Kristus, orang-orang yang mengenal kebenaran, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, orang-orang yang sudah hidup di dalam iman kepada Kristus, ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bagikan renungan apakah Alkitab membenarkan pernikahan gay dan lesbi, atau ini sering dikatakan LGBT, ya. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, di sana dijelaskan bahwa pertama-tama Allah menciptakan laki-laki. Lalu karena Allah melihat bahwa laki-laki itu sendiri merasa sepi, begitu tidak ada yang menemani untuk mengusahakan dunia yang telah diciptakan, untuk mengusahakan segala yang diciptakan oleh Allah, maka Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuknya laki-laki. Artinya pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan laki-laki dan perempuan inilah yang dinikahkan Allah, yang diberkati oleh Allah, sehingga mereka menjadi pasangan suami istri. Nah, kenapa Allah menikahkan laki-laki dan perempuan? Kenapa Allah memberkati laki-laki dan perempuan? Dalam kitab pasal 1 dikatakan di sana di ayat 28, Allah memberkati mereka, yaitu Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, jadi kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, sungguh aneh, ya. Sungguh aneh. Kenapa? Bagaimana mungkin laki-laki menikah dengan laki-laki? Maaf ya Bapak Ibu Saudara, karena apa? Maaf ya. Dari jenis kelamin saja, bagaimana cara mereka bisa beranak cucu gitu, ya. Bisa mempunyai keturunan karena jenis kelaminnya sama gitu. Nah, sama juga halnya dengan lesbi. Tidak mungkin lesbi dinikahkan, dan tidak mungkin perempuan dengan perempuan menikah, ya. Karena bagaimana cara mereka untuk mendapatkan keturunan, bagaimana cara mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak, ya. Jadi tanpa harus pakai firman Tuhan pun sebenarnya ini sudah tidak logika. Lesbi dan gay itu dinikahkan, ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin membahas hal ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi tujuan Allah untuk menciptakan laki-laki dan perempuan, tujuan Allah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan, menikahkan Adam dan Hawa, itu adalah supaya manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak. Dikatakan lagi di ayat 28 itu selanjutnya, penuhilah bumi dan taklukkanlah segala ciptaan Tuhan. Artinya
Tuhan berfirman kepada manusia supaya manusia itu bertambah banyak. Nah, jadi jika perempuan dengan perempuan dinikahkan, artinya tidak ada pertambahan, tidak akan terjadi beranak cucu. Jika sesama laki-laki dengan laki-laki dinikahkan gay, tidak akan terjadi beranak cucu dan tidak akan terjadi bertambah banyak dan memenuhi bumi. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, jadi pernikahan gay, pernikahan lesbi itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu saudara berkata begini, tapi kan perempuan, manusia itu mempunyai hak asasi manusia gitu ya. Artinya manusia itu mempunyai hak asasi manusia, hak untuk manusia memilih mana yang baik. Itu bukan yang baik ya Bapak Ibu ya, tidak baik. Jadi jika kita mengatakan demi hak asasi manusia, kita menikahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, artinya kita sedang melanggar firman Tuhan. Karena pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan laki-laki dan perempuan inilah yang diberkati oleh Allah, yang dinikahkan oleh Allah ya. Jadi tidak boleh ya laki-laki dengan laki-laki menikah, perempuan dengan perempuan, gay dan lesbi tidak boleh menikah ya. Apapun alasannya, mau hak asasi manusia, mau apapun tidak boleh. Sebab itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di dalam Efesus 5, kita coba baca ya. Di dalam kitab Efesus pasal 5 Efesus pasal 5 ayat 22 dan sampai ayat 33 itu dijelaskan bagaimana laki-laki dan perempuan itu, pasangan suami istri itu mengasihi, karena mengasihi itu adalah dasar hidup suami istri yang terbukti dari kasih Kristus ya. Artinya yang menikah itu hanya laki-laki dan perempuan, tidak boleh perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, karena itu adalah kejijikan bagi Allah, karena itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan sebagai anak-anak terang, anak-anak yang sudah mengenal kebenaran, anak-anak yang mengenal Kristus Yesus, perbuatan-perbuatan seperti ini tidak boleh kita lakukan. Karena dikatakan di dalam Efesus pasal 5 itu juga, mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-21 itu dijelaskan bahwa kita harus menelanjangi kegelapan itu dengan terang. Artinya tidak boleh terjadi hal-hal seperti itu, menikahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Harus kita telanjangi perbuatan seperti itu dengan kebenaran firman Tuhan. Harus kita telanjangi perbuatan seperti itu dengan firman Tuhan, Alkitab ya. Jadi dasar segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini adalah firman Tuhan, adalah Alkitab. Karena ini adalah firman Allah yang mengajarkan kita tentang kebenaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Biarlah kiranya renungan ini membuat kita semakin mengenal kebenaran, semakin kita cinta kebenaran, semakin kita memahami apa kehendak Allah. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki dinikahkan, perempuan dengan perempuan dinikahkan, artinya kita sedang memberontak, artinya kita sedang melawan perintah Allah, kita sedang membatalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Jadi pernikahan